Baik Pak Andik, apa kabar pagi ini? Kabarnya baik Pak. Puji Tuhan Pak Andik, syukur kita semua masih diberikan kehidupan. Baik Pak Andik, mungkin saya akan menyampaikan kegiatan kita kali ini adalah terkait dengan proses supervisi akademik berbasis coaching. Sebelumnya Pak, saya harus sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan kita ini tidak untuk menilai Bapak dalam proses hari ini ke depannya, tetapi ini adalah proses kita sama-sama belajar terkait dengan pemenahan proses pembelajaran kita di kelas. Untuk itu Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Andik. Terkait dengan kegiatan supervisi ini, boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Pak pakai nanti pada kegiatan supervisi? Terima kasih dan terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama itu tentang peserta didik mampu menjelaskan lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tugas dan wewenang lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyadari pentingnya lembaga penyelenggaraan negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Itu Pak ya. Jadi ada tiga Pak ya tujuan pembelajaran yang nanti akan kita pakai nanti pada baik Pak, terima kasih. Boleh tahu Pak nanti terkait dengan tujuan tadi, kira-kira apa area pengembangan yang akan Pak hendak capai dalam kegiatan supervisi? Untuk area pengembangan Pak itu menyangkut dengan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, di mana yang sebelumnya saya sering menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Itu dengan adanya tujuan pembelajaran ini dan juga model pembelajaran yang akan saya gunakan pada pertemuan yang berikut yaitu contextual teaching learning, yang dimana di sini siswa melakukan sebuah kegiatan yang disebut dengan melalui pemahaman yang ada yang mereka miliki itu nanti membuat hubungan tentang kehidupan nyata. Dan saya memberikan contoh terkait dengan tugas dari lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Baik, terima kasih Pak. Jadi itu area pengembangan yang nanti akan Pak hendak dicapai pada kegiatan Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut Pak ya, yang berikut ini. Untuk mencapai area pengembangan tadi dan tujuan pembelajaran yang akan Pak capai nanti, mungkin adakah strategi yang sudah disiapkan oleh Pak selaku guru mata pelajaran? Terkait dengan strategi yang saya buat melalui kegiatan diskusi, melalui kegiatan diskusi dengan tujuan yang ingin capai, yang saya ingin capai itu keaktifan siswa dalam kapan waktu supervisinya Pak? Kalau di sekolah kita ini kan sudah disepakati pembagian waktunya. Boleh tahu kapan giliran Pak? Dengan pelaksanaan supervisi di kelasnya itu tepatnya pada tanggal 13 jam 1-2 di kelas 8A. Nanti tanggal 13 ya di kelas 8A jam 1-2. Pak, mungkin saya bisa punya kesempatan nanti bisa berkunjung ke kelas 6 ya. Kita melakukan supervisi
Dan mungkin juga saya perlu sampaikan Pak bahwa nanti ketika diskusi nanti akan ada satu catatan yang saya boleh lihat dan saya boleh catat tentang kemudian ini sarana kita untuk berdiskusi, kita berbagi. Ya, namanya kita semua pasti tidak sempurna. Oleh karena itu nanti kita ketemu nanti pada saat supervisi di kelas. Mungkin itu saja Pak yang itu kegiatan pembelajaran yang telah saya buat selama ini dengan adanya kegiatan ini saya dengan proses Jadi baik Pak Andi, mungkin itu saja ya. Jadi sekian saja Pak. tim penilai juga memberikan dukungan kepada saya untuk saya bisa tampil lebih baik dalam kegiatan pembelajaran yang akan datang. Baik Pak Andi, terima kasih. Saya akan berupaya nanti untuk bisa memberikan motivasi untuk Pak dan saya juga siap secara pribadi untuk kita berbagi, kita saling belajar untuk perkembangan. Kita ketemu. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, pagi ini kita akan mempelajari materi tentang lembaga negara dan pemerintahan negara. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita mengawali kegiatan dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Saya ucapkan terima kasih kepada sekarang Bapak akan menceritakan kehadiran siswa. Ada yang tidak hadir? Ada. Alasannya? Tanpa keterangan. Oke, mudah-mudahan bagi siswa yang tidak hadir pada pagi hari ini, mau baik itu sakit maupun Luar biasa. seperti di awal yang saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu tentang lembaga negara dan pemerintahan negara Indonesia. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tugas dan meminat lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan terakhir, peserta didik mampu menyadari pentingnya lembaga penyelenggaraan negara dalam sistem pemerintah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan materi yang berikut. Lembaga kekuasaan negara. Lembaga kekuasaan negara. Lembaga kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian. Ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Yang dimana dalam lembaga legislatif ada tiga organisasi di dalamnya, ada MPR, ada DPR, ada DPD. Nah, di dalam lembaga eksekutif ada presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir itu ada lembaga yudikatif, ada MA, MK, dan KI. MA itu Mahkamah Agung, MK disebut dengan Mahkamah Konstitusi, dan KI disebut dengan lembaga komisi yudisial. Sebelum kita melangkah lebih jauh terkait
dan pada pagi hari ini Pak sudah menyediakan salah satu game terkait dengan kegiatan pembelajaran agar kita tidak jenuh, yaitu game tentang kata konsentrasi melalui bulatan-bulatan yang ditampilkan ke depan. Dengan itu saya meminta ada 4 siswa dari Sitoso untuk melakukan permainan game ini. Oke. Permainan game ini mengolah hubungannya itu mengolah cepat, gerak cepat. Gerak cepat. Gerak cepat ya. Oke, yang berikutnya gerak cepat. Oke, selanjutnya. Oke, dan seterusnya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan. Apakah sistem check and balance saat ini berjalan efektif di Indonesia? Jika iya, apa alasannya? Jika belum, kenapa? Saya memberikan kesempatan kepada teman menjawab. Yang lain mendengar dan memahami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang prinsip self-reliance adalah prinsip tata negara yang menghendaki agar kekuasaan legislatif dan eksekutif dan yudikatif sama derajatnya dan saling mengontrol dan berkembali satu sama lain. Itulah jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah termasuk di dalam Yang berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah yaitu mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan juga perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Kedua kelompok menanya dan kelompok yang menjawab juga maju ke depan. Oke. Dan bagi kelompok penanya yang memberikan jawaban yang memegang terkait dengan tugas MPR dan itu maju ke depan juga. Bisa? Dengar? Sudah dengar? Kelompok penanya terkait dengan tugas dan wewenang MPR untuk maju ke depan dan juga kelompok yang memberikan jawaban maju ke depan.
yang memegang jawaban tentang tugas DPR dengan MPR tadi. Maju. Yang memberikan pertanyaan, MPR atau tugas MPR yang menjawab? Yang ditanya tugas MPR atau satu kali lagi, dapat konsentrasi. Siap konsentrasi. Nah, kita buat kesepakatan dulu terkait dengan kelompok yang memberikan jawaban. Kita memberikan sanksi apa ini terkait dengan jawaban yang telah dibuat oleh kelompok tadi. Apa sanksinya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa memperhatikan lembaran jawaban itu dan dengar apa yang tadi. Bisa? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan. Sebutkan tugas dan wewenang Presiden. Saya berikan kesempatan pada kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban sebagai berikut. 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1. 2. Berhak mengajukan RUU kepada DPR Pasal 5 Ayat 1. 3. Menetapkan peraturan pemerintahan Pasal 5 Ayat 2. 4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruhnya serta berbakti kepada negara dan bangsa. Pasal 9 Ayat 1. 5. Memegang kekuasaan yang tinggi atas AD, AL, dan AU pada 6. Menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 Ayat 1. 7. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 11 Ayat 2. 8. Menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12. 9. Menganggap fitnah dan konflik. Pasal 13 Ayat 1. Dalam menganggap fitnah, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 2. 10. Menerima penempatan fitnah negara lain. Apa yang dimaksudkan dengan Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Dalam hal ini diwujudkan dengan adanya lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga kehakiman bertugas mengadili pelanggaran pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif. Itulah jawabannya. Sekian dan terima kasih. Terkait dengan pembelajaran yang kita inginkan pada pagi hari ini dengan model pembelajaran tadi itu back and match, yang dimana melakukan pencocokan
jawaban antara atau dicocokkan antara kelompok penanya dengan kelompok yang memberikan jawaban. Itu setelah kita membahas materi tersebut, saya minta satu atau dua orang untuk memberikan kesimpulan sementara terkait dengan materi yang kita bahas. Dengan mempelajari materi ini, kami dapat mengetahui lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, kemudian lembaga tersebut, organisasi yang ada di lembaga tersebut, tugas dan wewenang dari lembaga negara yang ada di Terkait dengan materi lembaga negara, kita akan memberikan kesimpulan bahwa dilihat dari segi tugas dan wewenangnya itu mengalami perbedaan dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi kita melihat tadi ada sistem di dalam pelaksanaan kekuasaan negara itu yang disebut dengan sistem check and balance. Dalam artiannya bahwa mengawasi dan saling mengimbangi agar tidak terjadinya kesalahan atau penggunaan wewenang dari lembaga-lembaga tersebut. Oke, terakhir saya akan memberikan pertanyaan yang bisa menjawab secara lisan, yang bisa membaca jawab angkat tangan dan yang tidak bisa duduk tenang. Oke, pertanyaan yang pertama terkait dengan tugas dan wewenang MPR tadi, bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Itu termuat dalam pasal ini. Angkat tangan. Angkat tangan. Silakan. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan menetap dan mengubah peraturan perundang-undangan termuat dalam pasal ini. Benar, bagaimana? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Yang bertanggung jawab, yang benar katakan. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Yang menjawab salah, angkat tangan. Yang bilang salah, angkat tangan. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat kekuasaan benar-benar mengubah dan menetapkan undang-undang. Dukung seseorang yang sedang bekerja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk dia. Dengan berat kita angkat tangan. Bagaimana? Perasaan kalian selama kegiatan kita dan berlangsung? Bagaimana perasaan kalian? Senang? Suka? Gembira? Tidak suka? Silakan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa yang kalian pelajari dari metode pembelajaran ini? Ada. Silakan.
Harapan apa yang kami pelajari pada proses pembelajaran ini? Apa yang kami silakan. Jadi, hal baru yang dapat kami pada pelajaran ini adalah tentang termograf dan jari. Sistem check and balance. Oke, terima kasih. Silakan. Apa harapan kalian agar kegiatan pembelajaran yang berikutnya lebih aktif lagi? Apa harapannya? Silakan. Ini sebagai refleksinya. Apa harapan kalian untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya itu lebih aktif, lebih baik lagi? Apa harapannya? Silakan. Harapan apa? Oke, silakan. Pembelajaran itu yang pertama kita harus konsentrasi atau fokus ya, mengarahkan kita punya pikiran dengan hati itu selalu bekerjasama untuk mengikuti pembelajaran. Oke, dari berbagai macam masukan ini sebagai bahan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini juga Satu lagi dua. Nanti saya menyampaikan proses saya menyampaikan apa yang kedua mungkin Pak bisa menceritakan setelah pertama di seperti kedua mungkin Pak bisa menceritakan setelah di seperti sedang kegiatan pembelajaran yang dilakukan saya sebelumnya di mana saya sebelumnya di mana tetapi siswa belajar proses tetapi dalam proses pembelajaran baik Pak, terima kasih. Bolehkah saya menyampaikan terima kasih yang tadi saya bolehkah saya menyampaikan secara pribadi saya lihat tadi saya secara pribadi saya lihat agar saya menampilkan sebanyak hal sekali proses yang tadi dan saya menyampaikan proses kita bersama tidak untuk mengevaluasi tadi ini dapat dijelaskan bersama tidak untuk yang masih di pendahuluan kebijakan salam duka menyala yang pertama di Indonesia menyampaikan tujuan salam duka menyampaikan menyampaikan tadi menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bermain tadi dari kemudian mungkin pada tahap komunikasi dari menyampaikan kesepakatan kelas ya pada tahap komunikasi Pak Presiden menyampaikan siswa di kelas kesepakatan kelas ya pada kesempatan sebelum ini Pak saya dapat bersama siswa di kelas tadi baiknya
ingatkan kembali sudah kesepakatan kelas-kelas yang sudah ada. Tapi ini belum ada bisa diingatkan kembali kepada siswa menjelaskan juga mungkin belum ada siswa dalam bisa dibuat bersama dengan siswa segitu menjadi mahasiswa dan bagi siswa dalam prosesnya. Kedua itu masukan untuk mungkin Pak tadi saya belum begitu nampak terkait dengan mungkin Pak tadi saya belum begitu yang mengarah ke materi yang akan dilakukan tadi sedikit yang mengarah ke materi yang akan dibahas. Lalu di intinya terkait dengan dua kelompok tadi yaitu kelompok sudah membagi kelompok ada dua kelompok. Saya lihat mereka begitu respon yang menjawab tadi terhadap kelompok yang saya lihat mereka begitu respon yang dibagi tadi terhadap kelompok yang dibagi tadi. Kelompoknya sudah dibagikan sebelumnya atau sudah disampaikan sebelumnya sehingga saya lihat tadi kelompoknya sudah dibagikan sebelumnya itu juga bagus sehingga tidak saya lihat tadi mereka langsung terus itu juga bagus sehingga kami dan siswa juga saya lihat memang kami dan siswa juga saya lihat sekalipun masih ada satu yang menjadi ayat Al-Quran dan sekalipun masih ada satu aktif ada satu dua saja bahkan siswa sudah aktif ada kelompok yang serius pasti karena satu dua siswa pasti satu kelompok yang serius pasti karena tapi saya ini saya kemudian tapi saya intinya sudah pasti di inti. Kemudian ketika di jawaban pertanyaan muncul masih di inti menjawab ketika jawaban pertanyaan muncul siswa juga langsung menjawab. Mungkin tadi saran saya yang salah menjawab ganti dengan permainan tidak tadi ada beberapa sanksi yang mereka main ganti atau mainan apa ya mereka main apa lagi yang seperti itu mereka main game atau dari kesana mereka main apa lagi yang seperti itu dan ini sebenarnya mungkin diberikan masalah jadi sebelum setelah mereka selesai ini sebenarnya nanti diberikan sebelum nanti kalau permainan kita atau mereka selesai diskusi hasil presentasi ada kalau permainan kita ini ada yang salah maka nanti risiko dari situ mereka kalau saya salah saya belum presentasi maka saya dari situ mereka bisa kalau saya salah saya belum disuruh buat apa saya lakukan dan mungkin ya saya berikut disuruh buat apa atau apa berikut di sudah bagus dari penutup buat kesimpulan sudah bagus di tesnya dalam tes buat kesimpulan dalam bisa mungkin dia di tesnya tadi jawaban diskusi seperti ini kalau tidak diberi bisa mungkin supaya jawaban itu tidak ini kalau tidak diberikan supaya jawaban itu tidak salah orang dia yang lainnya sudah bagus itu saja kemudian yang lainnya sih ya itu saja saya baik Pak dari proses yang tadi Pak lakukan baik Pak adakah yang menurut Pak belum begitu dari proses yang tadi Pak lakukan adakah yang menurut Pak belum begitu maksimal dari proses yang kedua ada tugas baca terhadap apa yang disampaikan oleh TV
Yang kedua, harapannya saya adanya rehabilitasi. Saya mengingatkan bagaimana saya memotivasi saya proses pendidikan saya. Baik Pak, terima kasih semangatnya. Yang berikut baik Pak, terima kasih terkait dengan persoalan semangatnya. Yang berikut di manusiawi terkait dengan persoalan atau kemanusiaan yang berhubungan dengan boleh tahu kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan oleh baik ini boleh tahu kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki proses ibadah ke depan. Saya coba tetap melakukan model pembelajaran saya coba melakukan model pembelajaran Oke, baik, terima kasih Pak Ustaz melaksanakan proses pelajaran yang Oke, baik, terima kasih Pak yang berikut Pak untuk program perbaikan ke depannya ada pihak yang untuk program perbaikan ke depan ada pihak yang itu bisa kerjasama untuk membaikkan supaya kendala yang ada dalam proses itu setidaknya baik. Terkait dengan rencana pengembangan ke depannya, kira-kira terkait dengan rencana pengembangan ke depannya, kira-kira Pak ini kapan Pak mulai lakukan? Saya juga masih berpenghasilan kalau ada kesempatan saya juga masih mengharapkan terima kasih semoga sukses ke depan proses terima kasih.